itu tidak kemudian cepat terbawa oleh opini. Nah, ketika mereka melihatnya secara objektif, dapat informasi dari segala sisi, baik sisi yang pro ataupun yang anti, sampai akhirnya mereka memberikan penilaian dan akhirnya terbukalah pintu hidayah. Karena itu sering saya sampaikan, pengalaman waktu beberapa tahun yang lalu kami ke Singapura itu ketemu dengan seorang imam yang biasa tugas kalau bulan Ramadan dia tugasnya di Singapura. Tapi di hari-hari biasa dia tugasnya di Jerman, imam di salah satu masjid di Jerman. Dia bersaksi bahwa setiap hari Jumat ada saja orang Jerman itu yang masuk Islam. Karena mereka tahu masuknya mereka Islam itu bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan dari pencarian spiritual. Jadi mereka baca, mereka kemudian melakukan perbandingan, mereka kemudian belajar sampai akhirnya terbuka pintu hatinya. Nah, ini memberikan cerminan dan gambaran kepada kita. Inilah tanggung jawab sebenarnya umat Islam untuk menyampaikan dakwah yang misinya rahmatan lil alamin. Ternyata dalam prakteknya masih banyak yang belum tersentuh dengan dakwah. Dan ini dikembalikan tanggung jawab tersebut kepada kita semuanya umat Islam, khususnya para pemimpin dan khususnya juga para ulama. Kalau mereka seperti yang tadi ditanyakan oleh beliau, yang ada di pelosok-pelosok Irian, ya, yang ada di pelosok-pelosok, umpamanya kalau zaman kita dulu ada istilahnya wong kubu, antar di daerah Jambi itu tidak ada yang datang kepada mereka. Dan jangankan di kita ini, di Arab sendiri terjadi seperti itu. Tahun 98 atau 97 kami pernah mendapat tugas dakwah bersama rombongan itu dari kota tempat kami tinggal kira-kira perjalanan 12 jam itu ke daerah pegunungan. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak bisa baca suratul Fatihah, padahal orang Arab itu. Fatihahnya cuma sepotong. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai di situ, Mas. Kenapa? Karena mereka dulu pernah didatangi oleh para ulama, tetapi kemudian ketika komunis masuk putus. Kan Yaman itu kan pernah kena komunis sudah 30 tahun lebih. Sehingga mereka terputus. Belajar agama itu terputus. Ini di negeri Arab ya. Artinya ada yang sampai seperti itu. Anak-anak kecilnya, generasi anak-anaknya yang pada waktu ditanya, kenal nggak dengan Nabi Muhammad? Mereka kemudian tanya balik, Muhammad yang mana? Yang dari kampung sebelah katanya. Ditanya tentang Nabi Muhammad, mereka tidak kenal. Ini sampai sejauh itu. Karena apa? Dakwah tidak sampai kepada mereka. Nah, karena itu tugas para ulama kemudian memberikan pencerahan dengan melakukan perjalanan dakwah ke pelosok. Cuman kan sekarang ya seperti yang tadi dikatakan, kadang-kadang memang dari juru dakwahnya sungkan nak keluar kota itu tadi. Ya. Ibarat katanya lah sudah posisi nyaman di kota tadi. Jadi nak balik ke daerah lingkungan pelosok itu, ya, apalagi yang sudah jauh dari tuntunan agama, susah untuk mereka mendapatkan pencerahan agama. Jadi kalau memang dakwah tidak pernah sampai kepada mereka, tidak ada juru dakwah yang datang ke kampung mereka masuk dalam kategori ghairu mukallaf, belum mendapat beban agama. Sampai kapan? Sampai nanti kemudian ada para juru dakwah yang datang menyampaikan dakwah dengan cara yang benar dan mereka bisa menimbang bahwa ini dapat dinalar. Kemudian mereka tolak, berarti mereka sudah masuk kelompok kafir. Kenapa? Karena dakwah sudah datang, mereka punya nalar untuk menerima atau menolak. Kalau mereka terima, mereka masuk dalam kategori mukallaf. Kalau mereka tolak, ini masuk dalam kelompok al-kafir, orang yang kafir. Jadi orang yang kafir, artinya kafir itu kan ingkar. Ya. Sudah datang kebenaran melalui dakwah, tapi mereka tidak ikuti. Itu yang dimaksud. Ya. Allah. Yang belum,
perjuangan ulama sekarang hampir Ya, ya. Yang ini mungkin satu analisa buat kita semuanya. Memang kondisi di akhir zaman seperti itu. Ya, jadi semakin kondisi kita berada di akhir zaman, fitnah akhir zaman ini semakin luar biasa dan memang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Karena itu tidak ada jalan bagi kita kecuali kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini direpresentatifkan dengan para ulama. Nah, jadi segala cara dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, memisahkan umatnya dari ulamanya. Itu yang saat ini sedang dilakukan. Sehingga dilakukanlah pembunuhan karakter para ulama, sehingga akhirnya timbul emosi tidak percaya kepada para ulama. Ketika umat sudah tidak lagi percaya kepada ulama, mereka akan jalan dengan siapa? Ya, karena ulama itu diibaratkan sebagai lentera di kegelapan malam. Kalau mereka sudah tidak percaya, akhirnya mereka akan terus berlarut dalam kesesatan. Ya, caranya dengan segala macam. Ada yang melakukan manipulasi ulama, jadi bukan ulama yang sesungguhnya, tapi karena dia pandai berretorika, sedikit berilmu, kemudian bergaya, berperilaku dengan gaya-gaya para ulama, sehingga akhirnya membuat terjadinya pengaburan terhadap fakta-fakta yang nyata. Itu bisa salah satu caranya. Ada lagi yang lebih kasar, ekstrim lagi, melakukan pembunuhan karakter terhadap para ulama. Nah, ini yang dilakukan saat ini. Nah, jadi bagaimana dengan kita menyikapinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dan di mana tempat kita temukan ada majelis-majelis ilmu yang dalamnya kehadirannya kita di sana akan menambahkan rasa dekat kita kepada Allah, maka kita mencoba untuk terus hadir, karena disitulah akan terbuka hidayah dan pintu hati kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang tentunya harus menjadi perhatian untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang lainnya, ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan? Silakan, masih ada waktu. Sambil ini di makanan kita. Hah? Aku nak nanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nih sebenarnya tanya itu dari seberat Kak Sanusi tadi, untuk diri aku sendiri. Zaman mungkin ada manfaatnya. Apa kira-kira pahalanya? Kan aku ini kan dalam membaca ayat suci Al-Quran itu kan tidak lancar, apalagi urut-urut ini kan tidak tahu. Jadi aku beli Al-Quran yang ada Latinnya, apa pahalanya sama kan istilahnya itu kan. Jadi kita baca Al-Quran itu ada Latin. Nah itu kan. Nah yang kedua, karena rumah ini kan ngajung hatam Al-Quran pas setahun tuh sekali digai. Jadi karena kita belum lancar di hatam-hatam, jadi aku zaman ini kan canggih, mendengarkan audio kan, cuma nyimak apa itu termasuk hatam. Termasuk hatam kan. Iya. Kalau pengen jawab. Jadi itu kan menyenangkan istri itu kan termasuk pahala. Aneh. Benar kan? Nah, setelah itu yang ketiga, tadi kan ada pembahasan Yasin kan. Aku ini kan namanya di mau perjalanan kan sering galak di ilmu mang. Intinya tahu hafalkan ayat 1 sampai 9 supaya diperlindungi apa itu termasuk apa tuh istilahnya itu di syirik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Sambil dihidangkan. Jadi memang Rasul SAW pernah menyampaikan dalam hadis beliau
Beliau nyatakan ikra'u, bacalah oleh kalian Al-Quran, ya. Yang dimaksud dengan membaca itu apa? Menyuarakan huruf-huruf Al-Quran. Nah, bagi orang yang bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah kemudian dia suarakan, maka ini tentunya lebih afdal. Dapat dia pahala bacaan, dapat dia pahala melihat huruf Al-Quran. Bagi yang tidak bisa membaca huruf Al-Quran tapi dia suarakan, selama itu sesuai dengan makhraj hurufnya, maka dia juga tetap mendapat pahala. Hanya saja tentunya berbeda, ya, pahala tersebut. Karena apa? Karena yang tadi pertama membaca dari huruf aslinya, ya. Yang kedua membaca dari huruf Latinnya, ya, tentu ada perbedaan. Tetapi yang paling penting intinya suaranya, pengucapannya benar. Karena apa? Karena ada orang yang buta itu bisa hafal Quran. Banyak saya temukan buta dia. Jadi jangankan nyimak huruf Quran, ya. Memang dia tidak bisa baca Quran, tapi karena dia nyimak, terus mendengar, kemudian cara pengucapannya benar, bahkan lebih fasih dari orang yang melek, ya. Subhanallah. Inilah mukjizat Al-Quran. Subhanallah. Ini salah satu mukjizat Al-Quran untuk kita orang awam, ya. Orang yang buta pun bisa hafal Al-Quran, dan bukan hafalnya juz amal memang. Seluruh 30 juz itu dia hafal, ya. Subhanallah. Itu kalau kita lihat di YouTube itu banyak ini. Ada anak kecil, jadi dia memang didengarkan oleh orang tuanya setiap hari, sehingga akhirnya melekat di memorinya, di akalnya, di otaknya. Tinggal nanti kalau kita sudah di level yang seperti itu, ya setidak-tidaknya apa yang kita baca meskipun dengan Latin itu sudah mendapatkan nilai pahala, maka alangkah lebih baik ke depannya kita juga terus mulai belajar untuk melancarkan. Karena bacaan orang yang belajar itu dihargai oleh Allah 2 pahala, ya. Pahala yang pertama pahala baca Al-Qur'annya. Pahala yang kedua, pahala payahnya dibaca Quran. Payahnya dibaca Quran itu dinyo pahala itu. Nyebutnya patah-patah. Dikasih kasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita bagaimana terus untuk meningkatkan bacaan kita dengan terus belajar. Nah, terus belajar ini memang perlu talaki. Apa artinya talaki? Itu memang harus menyimak dari guru biar pengucapannya juga benar. Jadi tidak hanya sebatas mengandalkan media sosial yang ada sekarang. Harus ada gurunya belajar itu. Karena kalau tidak ada gurunya nanti salah pemahaman, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menghatamkan Al-Qur'an dengan mendengarkan audio. Nah, itu ya. Hatam dia, kalau memang dia dengarkan dari awal sampai akhir, hatam, tapi hatamnya hatam menyimak. Hatam mendengar, bukan hatam membaca. Ada perbedaan, ya. Karena ketika kita diperintahkan membaca oleh Rasulullah SAW, artinya kita menyuarakan, ya, kita menyuarakan. Jadi kalau yang tadi kita menyimak, mendengar, ada pahalanya, ya. Tetapi kalau dikatakan hatam membaca Al-Quran, belum. Karena kita belum membaca, belum menyuarakan, kan begitu, ya. Tapi kalau dibilang hatam menyimak, sudah betul, ya. Kemudian mengenai menghafal ayat-ayat di dalam surat-surat Al-Quran yang dengan ayat-ayat tersebut kita minta perlindungan kepada Allah, itu boleh-boleh saja, karena selama tidak menganggap ayat tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, ya. Tapi ini dalam rangka menjadikan ayat-ayat tersebut tahassun, sebagai minta perlindungan kepada Allah, karena disebutkan dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau kita mau minta perlindungan kepada Allah, bahkan di saat kita sedang baca Al-Quran, ya. Kita diperintahkan kalau umpamanya keluar rumah baca ayat kursi,
masuk ke rumah baca. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena ada keutamaan tersendiri, keistimewaan tersendiri di dalam ayat-ayat tersebut, termasuk diantaranya surat Yasin ini. Ya. Jadi tidak ada masalah selama kita niatkan dalam rangka untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Khatam juga ya. Khatam mana ini? Masih ada lagi ibu-ibu? Hah? Ada? Kenapa agama Islam dari zaman jahiliyah sampai sekarang itu dimusuhi? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Karena memang perseteruan ini adalah warisan dari perseteruan ya iblis dengan Nabi Adam. Dia tidak akan pernah selesai, akan terus ada. Ya akan terus ada. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi mencuri kesempatan. Jadi kalau bicara masalah kebenaran, kadang-kadang kebenaran ini sudah diakui, tetapi ada hasud, ada iri, ada dengki. Karena itulah dalam pepatah Arab disebutkan kullu adawatin, ya, setiap permusuhan itu ada peluang untuk didamaikan. Setiap permusuhan, kecuali permusuhan yang pemicunya, pencetusnya adalah sifat iri. Maka sampai kapanpun selama ada sifat iri, maka sifat iri ini tidak akan pernah menghentikan permusuhan. Jadi kalau umpamanya ini terjadi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada satu perselisihan antara kita dengan teman, tapi dasarnya karena satu hal yang bukan karena apa? Bukan karena iri, insya Allah bisa didamaikan. Tapi kalau dasarnya iri, maka akan terus berlaku sepanjang masa. Dan ini yang berlaku terhadap agama Islam. Ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan yuriduna, mereka berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Itu yang mereka coba lakukan saat ini. Tetapi wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu, Allah tidak berkenan kecuali semakin ya mencemerlangkan cahayanya. Meskipun orang-orang kafir tidak suka, meskipun orang-orang musyrik memusuhi. Jadi menyikapi permusuhan ini, kita sebagai umat Islam tentunya dengan permusuhan tersebut menjadi dasar bagi kita untuk terus memperbaiki diri. Karena kalau ingin menuntut orang akan berdamai dengan Islam, ini satu tuntutan, satu harapan yang tidak akan mungkin terlaksana karena ini sudah sunnatullah, sudah hukum alam. Karena memang dari awal ya perseteruan ini sudah muncul dari moyang kita Nabi Adam ketika menjadi sebab terusirnya iblis dari surga. Dia sudah bersumpah, aku akan menggoda anak-anak Adam ya sampai hari kiamat. Nah, menggodanya ini dengan segala cara, dan salah satu caranya adalah dengan membawa sentimen agama. Ya, ini yang terjadi. Allah a'lam. Mar. Tanya lah Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan. Pertama masalah nenek Nabi. Tadi Abdul Muthalib kan, itu beragama Nabi Ibrahim kan, tapi dia menolak Nabi Muhammad. Apa bisa dibilang kafir ini? Kedua, ini masalah baca Quran tadi. Kita kan, saya kan sering di perjalanan, cuma ada PPA yang mewajibkan seminggu itu 1 juz. Nah, kita nggak mungkin di sebelah kita baca bersuara gitu, tapi dalam hati. Nah, itu kira-kira sama nggak? Bisa nggak kita dianggap pola 1 juz gitu? Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Nabi Abdul Muthalib ya, itu wafat, meninggal dunia ketika Nabi berusia 8 tahun. Ya. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Oh ya, maaf. Abdul Muthalib. Nah, paman beliau, artinya putra dari Abdul Muthalib ini banyak.
Abdul Muttalib ini punya beberapa istri. Ya. Dari istri beliau, yang satu punya anak namanya Abdullah, bapaknya Nabi. Punya lagi anak namanya Abu Thalib, ini mungkin yang Oh dimaksud. iya, Abu Thalib tadi. Abu Thalib ini ayah dari Imam Ali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini statusnya jatuhnya sepupu Nabi karena anak pamannya Nabi. Sekaligus juga mantunya Nabi. Kemudian punya anak lagi yang satu saudara bapak ibu, Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian ada beberapa lagi. Nah, Abu Lahab ini paman Nabi juga, saudara Abdullah juga, tapi Abu Lahab ini dari ibu yang lain. Ya. Jadi kalau kita baca dalam sejarah begitu. Tapi semuanya masuk dalam lingkungan keluarga besar Nabi. Mengenai Abu Thalib sendiri, ketika kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib wafat, maka yang mengambil alih mengasuh Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang kemudian mewarisi kepemimpinan ayahnya Abdul Muttalib dan juga sekaligus mengasuh Nabi Muhammad. Jadi beliau itu hidup di bawah asuhan Abu Thalib itu cukup lama sampai menikah, sampai usia 25 tahun. Ya, jadi ketika ketika sudah menikah, maka Ali yang tadi sepupunya yang masih kecil, sebagai rasa terima kasih dipungut sebagai keluarga oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan rumah tangganya dengan Siti Khadijah, dan belakangan Ali dinikahkan dengan putri Nabi namanya Fatimah. Jadi ikatan hubungan keluarganya erat. Nah, memang di kalangan para ulama ahli tauhid ada silang pendapat tentang keimanan Abu Thalib. Ya, tentang imannya Abu Thalib. Sebagian para ulama berpendapat Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga dari kalangan ulama Asy'ariyah, ya, seperti Imam Suyuti, ya, kemudian juga Imam Al-Baijuri dalam kitabnya memberikan penjelasan, bahkan salah seorang mufti ulama di Mekah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu punya satu kitab khusus namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Dalil-dalil yang mempertegas keimanan Abu Thalib. Jadi memang masih misteri. Abu Thalib ini misteri keimanannya. Kenapa? Karena memang pada waktu itu masih posisi di Mekah. Posisi di Mekah, Abu Thalib ini harus 2 kaki dia. Kenapa harus 2 kaki? Di satu sisi dia pemuka Quraisy. Yang kalau dia beriman, runtuhlah benteng pertahanan Nabi. Orang-orang Quraisy pasti akan menyerang Nabi Muhammad karena tidak ada lagi yang disegani. Yang mereka segani pada waktu itu adalah Abu Thalib, sehingga mereka tidak bisa berani secara langsung. Ya. Sehingga Abu Thalib jaga betul posisinya ini. Ya. Di satu sisi yang lain dia adalah paman Nabi. Karena itu cerita tadi yang kita sampaikan, negosiasi tadi itu negosiasi yang dilakukan di depan Abu Thalib waktu itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal datang ngadu ke Abu Thalib. Ya. Bilang kepada keponakanmu, panggil mana keponakanmu? Panggil, Nabi Muhammad dipanggil di situ. Ya. Ada negosiasi. Kalau engkau mau harta, kalau engkau mau perempuan, kalau engkau mau uang, kami akan berikan. Maka keluarlah jawaban Nabi depan Abu Thalib. Ya, jangankan itu kesemuanya, andai kata kalian sanggup bawa matahari dan rembulan, kalian bawa ke tanganku, aku tidak akan surut untuk terus berdakwah. Ya. Nah, Abu Thalib sendiri tidak pernah tercatat menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, namun kematiannya misteri. Ada yang bilang berpendapat di kalangan para ulama beliau tidak beriman. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa Abbas, saudara kandungnya, menjelang kematian Abu Thalib ini, dia
mendengarkan bahwa Abu Thalib ini ya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mengenai kebenarannya, ya ini satu hal yang tidak kemudian kita diharuskan pilih A atau pilih B. Ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena bukan masuk dalam otoritas kita mengenai bicara tentang keimanan. Karena tidak ada secara terang-terangan beliau ingkar, saya tidak mau beriman, tidak ada. Tidak ada juga beliau secara terang-terangan dalam riwayat mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu sikap kita terbuka saja, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau yang tadi sampai mengarang kitab dengan argumen-argumennya bahwa Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan Islam di akhir hayatnya. Wallahu a'lam. Yang kedua, baca Quran dalam hati. Iya. Para ulama mengatakan setiap perintah yang mana kita diperintahkan untuk dilafazkan, kita baru akan dapat fadilahnya kalau kita lafazkan. Walaupun suaranya hanya kita sendiri yang dengar, tidak harus dikeraskan. Jadi kalau bicaranya pahalanya dapat atau tidak membaca Al-Quran dalam hati, artinya kita sedang mengaktifkan hati kita ibadah. Tapi apakah dapat pahala membaca Al-Quran dengan menyuarakan? Para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena di situ perintahnya adalah membaca. Yang namanya membaca suara dilafazkan. Karena itu di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli, bahkan hukumnya wajib. Ya, Fatihah itu harus disuarakan. Kalau tidak disuarakan malah tidak sah. Ya, sholat kita menjadi tidak sah. Nah, tapi kalau bukan sholat, ya, dalam hal ini kita hanya mendapatkan bagian pengaktifan ibadah hati. Ibadah lisan tidak dapat bagian. Kenapa? Karena perintahnya adalah bacaan lisan. Nah itu bisa nggak dianggap bisa kita baca dalam hati satu juz, Ustaz? Ya. Itu bisa dianggap selesai nggak satu juz? Kalau yang dimaksud bacaan lisan nggak bisa. Nggak bisa. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baiklah, karena waktu sudah jam 5, marilah acara ini kita tutup dengan melapaskan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak, apa yang kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk penutup, mari kita mengucapkan doa dan berdoa Fatihah. Awal. Jalan awal.